3. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Isi banget sih. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Kenalkan, nama aku Bagas Kasebong Manalu, NIM aku 245254044. Di sini aku tugasnya mencari reseller di Bandung dan mengambil barang dari reseller buat dijual. Halo semuanya, aku Claudine Tiara Kimanya dengan NIM 24525544046. Di sini tugas aku berkontakan dengan supplier dagangan kita, terus ya transfer dan lain sebagainya. Halo semua, nama aku Fayaza Naima Akila dengan NIM 245254050. Di sini aku tugasnya membuat poster dan mempromosikan ke teman-teman. Jadi tugas aku itu marketing. Langsung 1, 2, 3. Jadi buat persiapan pelaksanaan proyek selling project ini, kita tuh berbarengan sama hari ngasih tugas ini, kita langsung cari di sosial media kayak Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain, reseller di Bandung. Terus kita tuh sebenarnya nemuin banyak reseller yang menjual banyak makanan dan minuman yang bagus-bagus, tapi kita pilih beberapa yang menurut kita cocok buat dijual. Nah, dari setelah kita pilih-pilih itu, kita akhirnya memutuskan untuk menjual mochi dan dimsum. Kenapa mochi dan dimsum? Karena mochi itu udah pasti suka gitu. Semua orang tuh suka dengan mochi, sedangkan dimsum itu lagi hype-hype-nya sekarang. Jadi setelah kita memilih reseller itu, kita coba buat tester dulu ke kitanya gitu, apakah ini layak dijual atau enggak. Terus setelah dari testing tadi dan perhitungan harga beli dan harga jualnya gitu, akhirnya kita memutuskan untuk ambil dimsumnya dari supplier Shafa Fashion Store di Dimsum, karena itu tuh mochinya diisi 6 harganya 12.000 dan itu tuh masih layak banget untuk dijual di harga 15.000. Terus untuk mochinya kita ambil dari Mochi Maharatu, karena untuk dia sendiri punya 2 tipe mochi. Yang kecil itu harganya 3.000 dan yang gede itu harganya 6.000. Dan itu bisa kita akalin dijual yang kecil 5.000 dan yang gede 10.000, karena buat isiannya juga tuh menurut saya sebagai pecinta mochi itu sangat worth it. Jadi untuk persiapan yang keduanya itu kita mencari beberapa lokasi untuk kita jualan hari Sabtu dan Minggu, which is weekend. Jadi aku udah visit sih ke sekolah aku di SMA 20 Bandung. Tapi kalau misalnya untuk hari Sabtu Minggu itu kurang strategis karena gak banyak orang gitu di sana. Terus kita juga visit ke Pusdai gitu. Tapi kalau di Pusdai itu untuk 6 minggu kita jualan di hari Sabtu dan Minggu dengan harga 600.000 itu menurut kita kurang ya, karena kita sebagai mahasiswa kekurangan, gak terlalu banyak uang untuk mengeluarkan harga segitu. Terus akhirnya kita juga visit ke Saparua. Kalau untuk Saparua itu kita harus ngelapaknya harus tetap kata satpam di situ. Jadi modalnya juga harus gede, 6 juta ke atas. ya 6 juta ke atas. Kalau misalnya yang terakhir ini yang gazebo ini paling cocok untuk kita karena hanya membayar 5.000 saja itu untuk iurannya. Ya, dan gazebo ini udah apa ya? Kita udah cocok buat kita dan sekarang udah sering kita jualan di sana. Jadi untuk pelaksanaannya pertama-tama kita tuh H-2 sebelum kita jualan di gazebo, kita bikin poster dulu nih, yang sebenarnya aku yang bikin poster gitu di Canva untuk jualan mochi dan dimsumnya. Terus aku upload di sosial media, mereka juga upload. Terus aku juga ngajak keluarga aku, teman-teman aku untuk datang ke gazebo. Setelah itu aku pun melakukan pemesanan mochi gitu untuk penjualannya, karena apartemen aku itu dekat sama yang reseller mochinya itu. Jadi supplier mochinya itu dekat sama apartemen aku, jadi
kontak-kontakannya sama aku gitu, transaksinya juga sama aku, dan untuk penerimaan barangnya juga di aku. Nah, untuk produk dimsum kita, aku tuh ngambil dimsumnya karena dekat rumah aku, jadi aku yang ngambil buat dibawa ke Gasibu. Nah, aku tuh biasanya tuh ngambil tuh jam 6 atau setengah 7 dari rumah, udah nyampe di tempat suppliernya, diambil terus langsung berangkat cepet-cepet ke Gasibu kan. Karena di Gasibu Audi udah nungguin, udah nyiapin tempat, meja, peralatan lainnya gitulah buat kita jualan selama hari itu tuh. Nah iya, jadi karena bisa dibilang aku yang nganggur kalau misalnya ngambil barang tuh aku nggak ada. Tapi kebetulan kan rumah aku tuh paling deket ke Gasibu, terus peralatan segala di aku juga lengkap. Akhirnya aku yang biasanya standby duluan di Gasibu, dari jam 6 tuh aku udah nyari tempat gitu ya, nge-booking dulu tempat, terus bikin lapaknya gitu, buka meja, pasang poster. Kalau niat sih itu pasang poster mah, terus ya bawa nampan segala-galanya supaya nanti pas mereka datang kita udah langsung siap gas jualan. Terus berhubung aku juga yang awalnya transfer ke mereka karena punya M-Banking, aku juga supaya mempermudah transaksi coba buat bikin QRIS, dan akhirnya jadi. Terus ternyata kepake juga karena kadang kan orang ada yang malas bawa cash gitu, terus punya saldo apa-apa random, di enaknya pakai QRIS. Nah, setelah datang gitu, kita semua udah datang, kita meja itu udah siap, kita nata-nata gitu, udah mulai nata-nata mochinya, terus dimsumnya, terus kita juga nggak selalu standby gitu di tempat atau di Stand. ya di stand. Kita juga dibawain nampan sama Audi gitu untuk keliling-keliling, kita jual keliling Gasibu, entah aku dengan Audi atau aku dengan Bagas atau Bagas dengan Audi gitu. Jadi kita saling tukeran untuk menjual produk, terus kita juga memperkenalkan produk kita gitu kepada pelanggan. Nah, fun fact-nya ternyata jualan kita ini tuh gampangnya tuh dijualnya tuh ke anak-anak, terus ke ibu-ibu yang bawa anak-anaknya lah gitu, sama kadang juga ada orang tua, tapi orang tua ini tuh karena tahu kita mahasiswa, karena tahu kita ini lagi ngerjain tugas, jadi mereka lumayan sering ngebantu lah, suka beli produk-produk kita. Jadi 10.000. Nah itu tadi untuk mochi. Kalau dimsum baru tuh yang suka remaja ke atas, kalau mochi ya remaja ke bawah, atau enggak anak-anak atau orang tua yang punya anak. Soalnya mereka teh beli, biasanya nawarin ke anaknya, "Dek mau nggak?" gitu, "Kak mau nggak?" gitu. Nah, nah kita jualan di sana juga nggak yang jadi tertekan gitu, karena pedagang-pedagang di sana juga suportif banget, terus mereka juga membantu kita. Terus kita juga waktu kita jualan di Gasibu, kita juga ketemu kelompok-kelompok lain dari kelas kita atau kelompok-kelompok lain dari kelas A gitu. Jadi kita tuh saling membantu. Terus kalau misalnya kita jualannya keliling gitu, kita suka barengan gitu. Nawarin face to face nya kadang, jadi bukan dagangan sendiri lah, ada dagangan teman juga. Ya kan saling membantu aja, saling mensupport, terus saling mencicipi dagangan. Iya. Gitu. Ya kita juga saling membeli produknya kita satu sama lain. Nah, untuk jualan kita ini, kita kan mulai jam 7, biasanya tuh habis jam 1 siang. Terus yang paling cepat laku tuh dagangan kita tuh mochi. Nah, mochi ini tuh kita juga bingung gitu, kayak random banget gitu. Kadang di minggu pertama tuh lakunya rasa matcha gitu, di minggu keduanya Udah nyetok banyak, iya udah nyetok banyak, ternyata di minggu kedua lakunya yang rasa coklat gitu. Jadi bingung juga mau mesennya rasa apa di jualan kita minggu-minggu depannya. Akhirnya kita pesennya rata lah, semua rasa sama gitu, berapa bijinya, berapa piece-nya. Nah terus biasanya kita tuh kalau belum sampai jam 1 siang atau sampai siang itu kita masih ada jualan kita belum laku, biasanya tuh kita tuh turunin harganya
antara kita jual harga modal atau enggak kita ambil untung sedikit lah 1.000 kayak gitu biar keluar lah barangnya gitu. Tapi kalau bener-bener tinggal bersisa gitu gak ada yang beli sama sekali, nah kadang kita kasih juga ke pedagang-pedagang sekitar. Kalau kita gak ngasih juga kadang kita makan sendirilah gitu karena lapar udah sampai siang. Terus untuk dimsum juga treatmentnya kurang lebih sama ya, cuma dimsum itu tuh lakunya nggak secepat yang mochi, karena kalau menurut aku sendiri kalau dari penampakan luarnya tuh mochi itu lebih menarik gitu, warnanya kan ada yang ngedreng gitu, ada yang hijau, ada yang pink, ada yang oranye gitu. Terus tapi kalau misalnya dimsum kan warnanya itu doang dan cenderung pucet sih, jadi kayak nggak terlalu eye catching mochi, jadi lakunya juga rada lama. Padahal kalau menurut aku mah paling enak mochi tuh. Terus Dimsum dimsum terus kan karena dimsum dan mochi itu juga apa ya, bukan barang yang bisa disimpan lama gitu, jadi kita itu kan juga berusaha untuk keluarin itu secepatnya. Jadi sama tadi treatmentnya kayak yang Bagas, kalau misalnya sampai jam 1 nggak laku, akhirnya kita jual harga modal atau enggak ya akhirnya kita pasrah harus dibagikan. Misalnya cuma-cuma apa, seringnya sih kita habisin makan gitu karena lapar ya. Audi. Udah. Jadi untuk minggu pertama sebenarnya kita tuh agak keteteran gitu buat gimana jualannya gitu, prosesnya kayak gimana, untuk laporannya juga gimana, kita tuh masih buta banget gitu awal-awalnya mah. Cuman makin kesini tuh makin enjoy gitu kita minggu kedua dan seterusnya tuh kita udah tahu pola penjualannya kayak gimana, terus step-stepnya gimana gitu, mulai kita dari pesan COD terus kita jualin lagi gitu, itu kita udah tahu gitu step-stepnya. Terus lagi kan kita jualnya di hari weekend gitu ya, itu juga kita tuh suka punya agenda sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya aku sama Bagas kan hari Minggu tuh wajib ke gereja. Terus apalagi ya, kadang juga kan ada acara yang dari kampus tuh, kayak hari Sabtu tuh ada KMMTH. Terus Bagas pas hari Minggunya pernah Sabtu Minggunya tuh ada retreat. Jadi kita juga sempat bingung gitu, ini gimana, karena pasti kadang kita punya acara sendiri juga kan. Terus begitu rada keteteran. Jadi lesson learned dari aku itu pertama, dengan kita jualan seperti ini itu tidak mudah untuk mencapai target atau membuahkan uang. Jadi aku keinget orang tua aku aja sih gitu, kayak ternyata mencari uang 1 rupiah aja itu dalam sehari itu harus berkeringat dulu gitu. Kita pelajaran yang aku dapetin itu, kita kalau misalnya kita mau sesuatu tuh kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hal itu. Nah kalau dari aku sih lesson learn-nya setuju sama yang Fai bilang tadi, tapi aku ada tambahan buat aku pribadi khususnya buat jadi orang tuh yang gak gampang nyerah lah, apalagi dari jualan ini kan kita bisa sampai siang gitu kan, barangnya masih ada belum laku semua, tapi di situ tuh dia tuh bisa belajar lah gitu kalau jangan gampang nyerah tapi justru makin semangat buat jualannya. Terus aku juga dapet pembelajaran kalau manajemen waktu yang baik itu penting banget lah gitu. Dari jualan ini kan kita bisa belajar gitu, mesennya kapan, hari apa, terus ngambil produk-produknya ke supplier itu jam berapa, nyampe di Gasibunya jam berapa buat jualan. Jadi aku dapet pembelajaran yang berharga lah, bisa mengatur waktu, manajemen waktu yang baik lah dari selling project ini. Terus selain poin-poin yang tadi udah disampaikan sama teman-teman aku ini, aku juga menurut aku emang kunci dari lesson learn yang paling kerasa itu dari proyek itu emang manajemen. Nah kalau dari aku sendiri mau jelasin tentang manajemen keuangannya gitu, karena sebelumnya aku kan tipe kayak spontan aja gitu kalau soal duit, kayak terus ini ya udah gitu. Sekarang aku udah kayak mulai nyatet gitu kan, terus tahu gitu kayak misalnya dari seller yang mochi gitu, ternyata cara bikin nota tuh kayak gini, aku jadi tahu. Terus kayak mungkin bikin
HPP gitu, kayak kita keuntungannya mau berapa persen. Terus buat proyek ini kan juga bikin laporan keuangan gitu, kayak maksudnya kayak laporan yang kejual berapa, pengangkatan berapa, itu jadi lebih tahu karena dengan adanya proyek ini. Terus aku juga sebenarnya sebelum jualan tuh rada bingung gitu, ini nawarinnya gimana, karena menurut aku sendiri kayak misalnya di Braga tiba-tiba ditawarin coklat sama ramen itu rasanya annoying banget gitu, kayak aku nggak bisa memposisikan diri aku sendiri sebagai orang-orang itu. Akhirnya pas jualan di Gasibu gitu, aku spontan aja gitu. Aku justru yang paling teriak-teriak mochi gitu, jadi kayak akhirnya aku jadi lebih berani gitu untuk bicara di depan banyak orang. Nah, untuk evaluasi proyek kita di selling project ini, jadi waktu itu kita pernah H-1 gitu, mepet banget lah sama hari Sabtu atau Minggu kita mesen dimsum ke supplier. Nah, ternyata karena itu weekend, supplier ini tuh banyak juga yang mesen, bukan kita doang. Akhirnya kita gak bisa mesen dimsumnya kan, karena udah terlalu banyak lah yang pesen, jadi stok dia tuh dikit, sedangkan pemesanannya tuh banyak. Jadi kita tuh evaluasinya tuh untuk jualan minggu depannya jauh beberapa hari sebelum weekend, Sabtu Minggu itu tuh kita udah pesen duluan lah gitu hari-hari sebelumnya ke si suppliernya ini, biar kita bisa dapat lah kebagian gitu stok buat dijualnya nanti waktu di hari Sabtu sama Minggu dikasih. Terus kalau buat aku sendiri, aku tuh pernah telat gitu. Jadi kan kita harusnya pagi aku gitu ya, datang duluan di Gasibu jam 6 gitu udah di sana. Tapi setelah 1 hari karena aku begadang bikin QRIS, jadinya aku tuh gak denger alarm gitu, jadinya jam 6 baru bangun. Jadi jadinya kayak agak keteteran gitu pas jualannya karena gak sesuai planning. Terus ini nggak tahu kenapa, tapi supplier kita tuh agak kurang peduli sama packaging produknya. Jadi kayak kadang tuh suka ada yang hancur, ada yang penyok, apalagi segala macem. Jadinya kita tuh kalau misalnya mesin tuh juga kayak ngobrol lagi ke sellernya, tolong perhatiin packagingnya, karena kadang kalau nyampe di kita produknya itu rada udah nggak layak jual gitu. Nah, kalau aku sih dari aku, kita tuh pernah bikin spanduk tapi salah gitu kayak formatnya. Jadi aku tuh karena terburu-buru bikinnya dan aku juga nggak konfirmasi gitu gimananya, dan akhirnya kita spanduknya itu sebesar pokoknya di atas kepala aku banget gitu. Jadi kayak udah kayak selimut aja gitu, spanduknya kegedean, sedangkan meja kita ada kecil banget gitu, nggak kecil banget sih maksudnya, sedang gitu. Jadi terlalu panjang buat spanduknya gitu. Mungkin itu penjelasan dari kami kelompok 10 dari awal persiapan selling project ini sampai akhirnya video ini dibuat. Masih banyak sebenarnya kekurangan dari kelompok kita, tapi kita sendiri udah belajar gimana cara nanganinnya dan bisa dapat banyak ilmu lah dari selling project ini. Karena itu apabila ada kritik dan saran gitu dari kinerja kami akan sangat kami terima supaya kedepannya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Ya, kami kelompok 10 pamit undur diri. Dadah.